Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misbahul Ihsan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai upah dan lingkungan kerja. Pada presentasi ini, saya akan membahas tiga bagian utama, yaitu pengupahan insentif, kedua sistem upah, dan lingkungan kerja. Izin saya untuk share screen. Yang pertama, itu ada evaluasi jabatan. Sebelum membahas mengenai upah, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan merupakan proses dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memberikan nilai terhadap suatu jabatan berdasarkan tanggung jawab, tugas, serta tingkat kesulitannya. Selanjutnya adalah mengenai upah insentif. Upah insentif merupakan tambahan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang mampu mencapai atau melebihi standar kerja yang telah ditentukan. Jadi, selain mendapatkan gaji pokok, karyawan juga dapat memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan prestasi atau hasil kerja yang mereka capai. Tujuan upah insentif. Adapun tujuan dari pemberian upah insentif ada beberapa hal. Pertama, yaitu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dengan adanya penghargaan tambahan, karyawan akan lebih terdorong untuk memberikan hasil kerja yang lebih baik. Kedua, mempertahankan karyawan yang memiliki prestasi tinggi agar tetap bekerja di perusahaan. Insentif tidak hanya berfungsi sebagai tambahan pendapatan, tetapi juga sebagai strategi perusahaan dalam menjaga karyawan yang berkualitas. Secara umum, insentif dapat dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah non-material insentif, kedua adalah social insentif, dan yang ketiga material insentif. Ketiga jenis insentif tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, kita masuk ke sistem upah berdasarkan kelompok pekerjaan. Untuk karyawan produksi atau yang sering disebut blue collar workers, hasil pekerjaan biasanya lebih mudah diukur karena berkaitan langsung dengan jumlah produksi. Oleh karena itu, sistem upah yang sering digunakan adalah berdasarkan hasil kerja atau efisiensi waktu. Piece rate system merupakan sistem pengupahan yang didasarkan pada jumlah unit yang dihasilkan oleh karyawan. Semakin banyak hasil produksi yang dihasilkan, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Dalam sistem ini terdapat tiga metode, yaitu straight piece work plan, Taylor piece work plan, dan yang terakhir group piece work plan. Selain berdasarkan jumlah produksi, perusahaan juga dapat memberikan insentif berdasarkan efisiensi waktu. Sistem ini disebut dengan time bonus. Dengan sistem ini, karyawan akan mendapatkan tambahan insentif apabila mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dibandingkan waktu standar yang telah ditentukan. Beberapa metode yang digunakan antara lain ada Rowan Plan dan Emerson Plan. Tujuan dari sistem ini adalah mendorong karyawan agar lebih bekerja secara efektif dan efisien. Berbeda dengan karyawan produksi, karyawan non-produksi atau white collar workers memiliki sistem insentif yang berbeda. Contohnya, karyawan bagian penjualan. Untuk tenaga penjualan, sistem insentif dapat berupa gaji tetap, pembayaran berdasarkan hasil penjualan, atau kombinasi antara gaji tetap dan komisi. Sistem ini bertujuan agar karyawan penjualan lebih termotivasi untuk mencapai target perusahaan. Selain diberikan kepada individu tertentu, insentif juga dapat diberikan kepada seluruh karyawan. Contohnya, adalah stock ownership plan dan profit sharing. Pada stock ownership plan, karyawan diberikan kesempatan memiliki saham perusahaan sehingga mereka merasa memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan perusahaan. Sedangkan profit sharing adalah sistem di mana karyawan mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Dengan cara ini, karyawan akan lebih terdorong untuk berkontribusi terhadap perkembangan perusahaan. Selain faktor upah, faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan pekerjaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Beberapa di antaranya adalah kebersihan, keamanan, penerangan, eh, ventilasi udara, pewarnaan ruangan, serta hubungan antar karyawan. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam bekerja, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas. Selain lingkungan fisik, terdapat juga lingkungan non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik berkaitan dengan hubungan sosial dalam organisasi. Contohnya adalah sikap saling menghargai,
keramahan antar karyawan, serta komunikasi yang baik. Jika hubungan antar karyawan berjalan positif, maka karyawan akan merasa lebih nyaman dan mampu bekerja dengan lebih baik. Dari pembahasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa upah dan lingkungan kerja memiliki hubungan yang erat terhadap kinerja karyawan. Upah yang adil dapat meningkatkan motivasi kerja, sedangkan lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan kepuasan kerja. Apabila kedua faktor tersebut dikelola dengan baik, maka perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mempertahankan karyawan berkualitas. Sebagai kesimpulan, dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan pemberian gaji, tetapi juga bagaimana menciptakan sistem penghargaan yang mampu memotivasi karyawan. Upah insentif menjadi salah satu cara perusahaan dalam memberikan penghargaan atas prestasi kerja seorang karyawan. Selain itu, lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kerja karyawan. Dengan pengelolaan upah dan lingkungan kerja yang baik, perusahaan dapat mencapai tujuan organisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sekian prestasi dari saya. Terima kasih. Mohon masukannya.